Bapak Bino Suprate selaku Kepala SDM Fisiokan yang saya hormati, serta seluruh rekan-rekan guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas 6A ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama berdiskusi terkait dengan disiplin positif. Bapak Ibu, ini menjadi salah satu tagihan dalam aksi nyata modul 1.4. Namun saya berharap melalui kegiatan ini kita sama-sama bisa berdiskusi, belajar bareng bagaimanakah disiplin positif itu kita upayakan, kita cerminkan melalui program-program serta kebiasaan yang ada di sekolah kita. Tidak perlu perkenalan Bapak Ibu karena kita sudah mengenal lebih dari 1 tahun setiap hari bertemu. Langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke materi disiplin positif, kita harus tahu dulu apa yang menjadi landasan kita melakukan disiplin positif di sekolah kita. Jadi yang menjadi dasar adalah berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 saya rangkum di situ Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu tugasnya adalah menuntun, bukan menuntut anak itu harus seperti ini, seperti itu, tidak. Kita menuntut bagaimana anak-anak itu melakukan hal-hal yang baik. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, ketika kita sekolah, saya pada saat itu belajar tentang teori tabula rasa. Nah, teori tabula rasa itu dipatahkan oleh filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu lahir sudah ada tulisan-tulisannya. Namun tulisan itu masih suram. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan aksara-aksara suram itu menjadi budi pekerti yang baik. Yang kedua adalah pendidikan yang menghambar pada murid, di mana sebuah pendidikan harus selalu berorientasi kepada murid. Jadi menghamba di sini itu bukan seperti ketika kita menghamba kepada yang menciptakan kita, itu tidak. Jadi menghamba itu adalah orientasi apapun di sekolah itu tujuannya adalah untuk murid kita. Yang ketiga, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan dan murid adalah benih. Bapak Ibu, seperti halnya seorang petani ketika menanam padi, itu hanya bisa menuntut padi itu supaya bisa tumbuh dengan subur, dapat menghasilkan panenan yang berlimpah, serta kita memiliki upaya untuk lahan itu kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Kita petani itu tidak bisa menuntun tumbuhnya padi untuk tumbuh menjadi terong, seperti halnya kita guru, anak itu sudah memiliki keunikannya sendiri. Kita tidak bisa ketika anak itu dalam dirinya punya bakat yang terpendam adalah misalnya menyanyi, disuruh untuk pintar matematika. Tentu itu tidak boleh seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dalam pembelajaran yang kita laksanakan saat ini itu terjadi sebuah paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi profil pelajar Pancasila itu menjadi tujuan atau muaranya dari pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, perubahan paradigma itu, kalau kita dulu mengenal stimulus respon Bapak Ibu,
itu sekarang berubah menjadi paradigma teori kontrol. Teori stimulus dan respon adalah teori yang menjelaskan bahwa setiap tindakan atau perubahan dalam lingkungan yang dikenal sebagai stimulus, pada intinya seperti ini Bapak Ibu, kalau stimulus dan respon. Anak itu akan melakukan apapun di sekolah karena kita melakukan stimulus. Jadi anak itu ada respon karena kita melakukan sebuah stimulus. Nah, hal ini sekarang paradigma ini sudah dirubah menjadi sebuah teori kontrol. Jadi sekarang anak itu akan mengontrol dirinya, bagaimana dia akan mengevaluasi situasi serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi tidak lagi ada stimulus dari guru atau pendidik, tetapi sudah dari dalam diri anak masing-masing. Nah, ini teori kontrol atau choice theory itu ada beberapa miskonsepsi. Mungkin ada beberapa yang saya atau Bapak Ibu lakukan di sekolah ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti halnya misalnya dalam seni, anak tidak mau menggambar, sukanya misalnya bermain musik, tetapi dalam pembelajaran itu kita mengharuskan untuk bisa menggambar misalnya. Nah, itu sebuah ilusi kita itu sedang mengontrol murid dalam hal itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini salah ya Bapak Ibu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, kemudian mencoba untuk menolak bujukan atau bisa menjadi tergantung pada pendapat guru. Jadi segala dorongan positif kita, stimulus kita terhadap murid-murid kita, itu nantinya ketika anak itu sudah mulai berpikir, oh kok saya kok seperti disuruh oleh guru saya. Jadi murid itu akan melakukan kalau kita menyuruhnya. Yang ketiga, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita memberikan kritik, apalagi kritik itu dilakukan di depan teman-teman yang lain, otomatis kita sedang membangun identitas bahwa anak itu mengalami kegagalan di lingkungan mereka berada. Kalau di sekolah, di kelasnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita sebagai orang yang mungkin lebih tua, sebagai guru, kita seolah-olah memiliki hak untuk memaksa anak itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu sebenarnya tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Mungkin anak-anak hanya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang kita paksa itu 1 atau 2 kali. Selebihnya mungkin anak-anak itu sudah merasa bahwa oh ternyata dipaksa itu tidak enak, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini jelas salah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol ini menuju pada identitas yang gagal. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi sudah di Bapak Ibu. Nah, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Mungkin saya akan menjelaskan 2 atau 3 saja Bapak Ibu. Dalam stimulus respon, realitas atau keadaan atau kebutuhan kita itu sama. Kita menganggapnya seperti itu. Tetapi dalam teori kontrol, realitas kita dengan murid kita, murid dengan teman-temannya itu membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh, ketika anak dari rumah merasa dia tidak mendapatkan kasih sayang dengan orang tua, kita tidak bisa memperlakukannya seperti teman yang mungkin membutuhkan kebebasan di kelasnya. Itu tentu kebutuhannya sudah berbeda-beda. Atau semua orang melihat hal yang sama. Itu dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda sampai dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi berdasarkan aturan secara turun-temurun bahwa disiplin itu adalah dilakukan hanya untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena disiplin itu biasanya berangkat dari hal-hal yang dirasa itu adalah sebuah paksaan. Jadi akan timbul ketidaknyamanan di situ. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana anak-anak itu melakukan hal baik di kelas maupun di sekolah berdasarkan motivasi dirinya, yaitu berdasarkan seperti halnya teori kontrol. Jadi anak itu mengontrol dirinya apa yang akan mereka lakukan, bukan lagi stimulus dari luar. Disiplin positif akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses pembelajaran untuk memerdekakan dirinya, sehingga akan terwujud murid yang mandiri dan bertanggung jawab serta murid yang mampu berperilaku mencerminkan Pancasila. Budaya positif di lingkungan sekolah akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan bahagia. Kegiatan serta pembiasaan yang dilakukan dijalankan dengan hati yang gembira oleh murid tanpa ada tekanan dari luar. Seperti halnya disiplin positif itu pengaplikasiannya bisa menggunakan program atau pembiasaan yang ada di sekolah. Kalau di sekolah kita memang sudah melaksanakan itu, dan anak-anak setiap harinya melaksanakan pembiasaan yang berbeda dengan enjoy, dengan menikmati setiap pembiasaan yang berbeda setiap harinya. Nah, ini yang disampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu sumbernya adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang di mana itu berkembang atau diakui tidak hanya di satu daerah, tidak terikat oleh suku, ras ataupun apapun. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita berjalan di depan orang tua kemudian menundukkan badan, kalau di daerah kita namanya sopan santun. Hal ini sama dengan daerah kita, daerah Indonesia bagian timur sana. Hal itu namanya juga sopan santun, dan itu berkembang di secara universal di seluruh penjuru tanah air kita. Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Ada 6 dari institusi atau organisasi. Nah, kita bisa memilihnya salah satu yang paling menarik. Nanti nilai-nilai kebajikan universal ini juga akan kita gunakan sebagai dasar pembentukan keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi untuk melakukan pembiasaan atau program yang baik itu harus ada motivasi dari dalam diri kita sebagai manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, biasanya orang itu motivasi melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain serta menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri adalah motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah ada 2. Yang pertama hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Hukuman itu nanti akan ada respon dari siswa, baik itu jangka panjang atau jangka pendek. Yang pertama adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Jadi hukuman itu sifatnya memaksa murid menyembunyikan kesalahan dan murid merasa menjadi dirinya yang rendah. Ini adalah hukuman. Kemudian kalau penghargaan, biasanya dulu ketika kita sekolah kalau diberi penghargaan itu sangat senang ya. Tapi dalam hal ini penghargaan itu ternyata menuju pada identitas gagal. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau menyebabkan iri, menghukum, merampas hak, serta tidak menghargai dirinya. Nih, jadi hukuman dan penghargaan.
kemarin ketika elaborasi itu saya menanyakan apakah hukuman dan penghargaan itu memang harus sepenuhnya tidak ada di sekolah. Sebenarnya hukuman itu bisa kita ganti dengan konsekuensi. Kalau penghargaan itu boleh Bapak Ibu, tetapi ketika kita memberikan penghargaan ke satu anak yang lain itu tidak boleh tahu. Jadi kita secara individual memberikan penghargaan, baik itu motivasi atau kalimat-kalimat penyemangat ataupun berupa barang itu boleh. Tapi yang pasti kita pastikan bahwa teman-teman yang lain itu tidak mengetahui. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Jadi hukuman ini kita ganti menjadi konsekuensi. Kalau konsekuensi itu menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kegiatan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang kedua adalah restitusi. Dengan restitusi, murid itu akan lebih bertanggung jawab, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, serta adanya teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol dirinya sendiri, serta murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sekarang kita analisis coba Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Jadi dari ilustrasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu lebih ke fisik, tetapi konsekuensi itu lebih ke bagaimana anak itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah ini penjelasan dari kenapa penghargaan itu kok sebaiknya tidak dilakukan. Jadi yang pertama adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, namun ini akan menimbulkan ketergantungan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi anak itu akan misalnya belajar dengan rajin karena nanti saya akan mendapat penghargaan atau apresiasi dari bapak wali kelas. Nah ini akan menimbulkan ketergantungan. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif, akan ada kekecewaan dan berkecil hati jika murid mengharapkan penghargaan namun tidak mendapatkan. Nah ini juga akan menjadi masalah. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid yang lain, kok murid yang lainnya tahu, itu nanti akan merusak hubungan pertemanan mereka. Jika ada yang mungkin merasa iri atau tidak suka temannya mendapatkan sebuah penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan bersifat sesuatu itu bersifat objektif. Mungkin menurut guru yang satu dengan guru yang lain penilaiannya akan berbeda, terutama dalam hal seni misalnya atau penilaian keterampilan. Nah ini akan mengurangi sebuah ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak itu hanya akan termotivasi untuk melakukan hal-hal ketika ada sebuah penghargaan. Akan melakukan dengan mungkin sebaik-baiknya supaya saya mendapatkan penghargaan itu. Ketika tidak ada penghargaan mungkin melakukannya hanya sebisanya tanpa ada usaha yang lebih. Penghargaan mematikan kreativitas. Dalam beberapa kondisi sebuah penghargaan akan membuat kreativitas menjadi menurun karena akan menghalalkan banyak cara dan menjadi kurang percaya dengan kemampuan serta kreativitas diri. Seperti halnya ketika ada lomba, kita menyerahkan ke pihak ketiga mungkin karena
kurang percaya diri dengan kemampuan atau bakat kita misalnya. Tetapi kalau dalam hal seni itu berbeda karena guru kalau diminta untuk menari rasa-rasanya kurang kurang. Penghargaan itu menghukum. Artinya mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem rankingan, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi yang ini akan dirasakan selain anak-anak yang mendapatkan peringkat pertama. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, ini berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Begitupun juga dengan murid-murid kita. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian ada kesenangan atau kebutuhan merasa senang, yaitu untuk mencari kesenangan, bermain, serta tertawa. Jadi Bapak Ibu, kelima kebutuhan ini memang seharusnya dipenuhi dan diterima sebagai hak oleh murid-murid kita. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa mungkin anak-anak itu berangkat dari rumah dengan segala kompleksitas masalah yang ada di dalam keluarganya, kemudian dibawa ke sekolah, dan itu pasti akan mempengaruhi bagaimana dia akan bersosialisasi atau dalam mereka hubungan menerima pembelajaran yang diberikan. Jadi seyogyanya kelima kebutuhan ini menjadi hal yang harus dipenuhi, baik itu oleh orang tua maupun kita sebagai seorang pendidik di kelas kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, seperti halnya saya di kelas, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami sebuah masalah di dalam kelas masing-masing. Jadi dalam sebuah penyelesaian masalah itu ada yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke segitiga restitusi, kita harus tahu dulu sebenarnya posisi kita itu di dalam kelas. Ketika mungkin ada anak yang sedang mengalami indisiplin atau melanggar peraturan, itu posisi kita seperti apa? Nah, yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seperti saya pernah mendengar Bapak Ibu, ada perkataan kalau di sekolah itu nek ra sik galak ki ketoke kok kurang. Ternyata dari sini kita dipatahkan Bapak Ibu. Ternyata itu hal yang salah, menjadi sebuah miskonsepsi. Ketika kita berpikir seperti itu, berarti posisi kita saat itu adalah sebagai penghukum.
menghukum. Bapak Ibu, coba kita refleksikan apakah kita pernah berada di posisi ini. Kalau saya jujur pernah, Bapak Ibu, karena pada saat itu saya merasa bahwa ketika menjadi penghukum itu anak akan jera dan kemudian tidak melakukan hal yang sama. Kemudian nah ini posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita seolah-olah membuat sebuah ilustrasi ketika anak itu membuat kesalahan, membuat dengan suara lembut, kemudian membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, serta rendah diri. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi dalam posisi membuat merasa bersalah ini adalah nada suara kita memelas atau halus atau sedih, kemudian bahasa tubuhnya adalah merapat pada anak, kemudian seolah-olah kita itu sedang lesu dan letih. Nah, ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Jadi seolah kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Kita memelas kepada anak. Terus hiburan itu harus gimana, nak? Harus seperti itu loh. Pernah seperti itu, Bapak Ibu? Iya, pernah. Saya juga pernah, Bapak Ibu. Yeah. Nah, ini adalah posisi yang ketiga sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai teman bagi murid-murid kita. Baik itu dalam cara menggali sebuah masalah ataupun penyelesaiannya, kita sebagai teman. Namun Bapak Ibu, ketika kita menjadi posisinya sebagai teman, itu akan membuat satu kelemahan ketika murid itu juga hilang sikap untuk sopan dan santun terhadap kita, karena merasanya bahwa bulan itu teman saya, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasinya bagaimana posisi teman dalam kontrol kita penyelesaian masalah. Ya, ini sebagai teman. Jadi ketika memposisikan sebagai teman, anak itu
seolah-olah ketika berbicara juga sedang bersama dengan temannya. Nah, yang selanjutnya adalah pemantau, Bapak Ibu. Berarti dalam pemantau ini kita adalah mengawasi. Nah, dalam pemantau ini kita juga sering mengaitkan kesalahan anak itu dengan sebuah peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, apakah yang kamu lakukan itu memang sudah sesuai dengan peraturan di sekolah kita? Nah, kita kaitkannya itu dengan sebuah peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, posisinya seperti apa Bapak Ibu? Ini adalah ilustrasinya. Sebagai pemantau, jadi ada kaitannya dengan peraturan yang dilanggar oleh murid kita. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol terbalik Bapak Ibu, ini paling the best. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, berarti sudah berada di posisi yang paling puncak atau all-out dalam sebagai pendidik, yaitu sebagai manajer. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai seorang manajer tentu tidak membutuhkan waktu yang singkat, satu semester, 2 semester, ini bertahap Bapak Ibu, mungkin dari penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, sampai akhirnya nanti kita akan menduduki posisi sebagai seorang manajer untuk murid-murid kita. Nah, kalau sebagai manajer, posisinya, ilustrasinya seperti ini. Posisi seorang manajer Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu melakukan disiplin sebagai manajer, kita itu akan menggali solusi-solusi dari anak sampai anak itu benar-benar meyakini bahwa solusi itu akan menjadi langkah mereka
Contoh tadi adalah yang pertama menyetel alarm. Masih ditanya lagi, ada langkah yang lain? Ada. Yang lain adalah minta bantuan kakaknya. Ditanya lagi, apakah ada solusi yang lain? Nanti ketika belum bangun juga sampai dengan meminta ibundanya. Nah, itu adalah solusi-solusi yang kita gali dari anak. Bukan kita memberikan solusi atas kegiatan indisiplin anak, tetapi anak mencari solusi atas indisiplin yang mereka laksanakan. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah sebuah disiplin positif itu kita terapkan? Yang paling mudah dan paling bisa kita laksanakan mulai hari ini adalah menggunakan keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah menyusun keyakinan kelas yang sedemikian rupa dan luar biasa, ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan secara universal. Kita bisa mengambilnya dari nilai-nilai kebajikan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Yang selanjutnya, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi sebuah keyakinan kelas itu seyogianya jumlahnya adalah 3 sampai dengan 7 poin saja. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita bentuk setiap semester atau dalam kurun waktu 1 tahun sekali. Yang pertama dalam menyusun sebuah keyakinan kelas itu adalah kita harus menganalisis sebuah keyakinan kelas itu dari nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang itu berkembang di sekitar kita. Contoh, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah disiplin bisa, tanggung jawab juga bisa. Dilarang mengganggu orang lain, sopan santun bisa, atau menghargai juga boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab, disiplin waktu juga bisa. Nah, kalau yang 4 ini saya rasa di SD tidak ada, Bapak Ibu. Yang kelima, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Dilarang merokok, ini untuk bapak-bapaknya. Pak Aris, Pak Joy boleh merokok, nggih? Boleh. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menyusun sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama adalah wajib kita melakukan itu berupa curah pendapat atau bisa menggunakan cara yang lain. Tetapi yang penting semua anak itu memiliki partisipasi dalam sebuah penyusunan keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga kelas. Kalau di kelas saya itu menggunakan post-it. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi dalam sebuah keyakinan kelas itu kita tidak boleh membuat pernyataan dilarang, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang mengganggu teman. Jadi itu adalah kalimat pernyataan negatif. Semuanya harus kita ubah menjadi sebuah pernyataan yang positif. Kalau ya, buanglah sampah pada tempatnya, bukan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mengganggu teman, bisa kita ganti menghargai teman atau menjaga menyayangi boleh. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat. Jadi dari anak itu melakukan atau memberikan pendapatnya, nanti semuanya ditulis di sini. Atau kalau Bapak Ibu bisa menggunakan post-it, tinggal ditempel. Kemudian semua dari peraturan yang dikeluarkan oleh anak itu nanti akan kita tinjau lagi. Mengajak murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari sebuah peraturan. Yang keenam, setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Yang awalnya mungkin dari 20 peraturan yang disampaikan oleh anak dalam kegiatan curah pendapat, nanti keyakinan itu akan berkurang. Yang ketujuh, menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga atau murid.
Selain menandatangani juga bisa menggunakan cap tangan atau cap jempol juga boleh. Yang kedelapan, diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Nah, ketika dalam sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu masih terdapat sebuah indisiplin yang dilakukan oleh murid, nah kita harus bertindak seperti layaknya guru berhati malaikat, Bapak Ibu. Karena kita tidak boleh marah di sini. Ya, yang pertama kita harus melakukan 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita seolah-olah berada dalam masalah yang dihadapi anak, tetapi kita tidak boleh membenarkan masalah yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Oke, ini adalah menstabilkan identitas. Ilustrasinya seperti itu. Menstabilkan identitas, atau dengan kata-kata lain boleh kita mengaitkan masa kecil kita dengan masalah yang dihadapi anak. Bu Bunda juga dulu pernah kok nak tidak mengerjakan PR, dan itu hal yang wajar, itu hal yang sangat manusiawi. Jadi kita menstabilkan identitas anak-anak dulu supaya mereka nantinya juga bisa kita ajak berdiskusi melakukan langkah selanjutnya, yaitu sebuah validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak serta-merta mengejudge anak itu melakukan, oh ini salah, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi kita harus memvalidasi dulu tindakan. Mengapa kamu melakukan itu? Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Artinya harus ada perilaku positif nantinya setelah kita melakukan sebuah validasi tindakan yang salah. Jadi dalam validasi tindakan ini kita memberikan pemahaman ke anak, oh ternyata yang kamu lakukan ini kurang tepat. Tapi di situ kita juga ibarat orang Jawa itu ngejeki atine Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta salah, tapi kita juga harus memberikan anak itu supaya memiliki hati yang besar. Seperti tadi Bapaknya mengatakan bahwa mempertahankan harga diri itu adalah hal yang sangat penting. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau sudah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Apakah dari indisiplin yang dilakukan oleh murid kita itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita bentuk bersama? Nah, itu nanti pada poin terakhir ini Bapak Ibu. Jadi tidak lagi mengaitkan dengan peraturan, tapi kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita masing-masing. Tindakan kamu yang tentang Eka di kelas, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
3 langkah kita dalam melakukan langkah-langkah ketika anak kita melakukan sebuah tindakan yang dirasa itu adalah indisiplin. Jadi kita harus senantiasa melakukan 3 tahapan itu Bapak Ibu sampai dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu kita juga bisa menggali kepada anak tentang nilai kebajikan apa yang kamu langgar, kemudian langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki itu apa. Nah, itu harus kita tanyakan. Jadi intinya kita mengajak anak itu untuk bersama-sama diskusi mencari solusi dari permasalahan itu. Ketika anak mampu mencari solusinya, saya yakin anak itu akan lebih bertanggung jawab terhadap hal yang akan dia lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mereka melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Tidak perlu saya putar nih Bapak Ibu karena tahapannya sama, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian ketiga adalah menanyakan terkait dengan keyakinan kelas. Tahap-tahapannya sama. Kalau di sini saya mengambil sampel itu lupa tidak mengumpulkan tugas. Sabrina lupa tidak mengumpulkan tugas. Ini saya hanya membuat sampel atau contohnya. Saya rasa hal ini, permasalahan ini menjadi hal yang sering terjadi di kelas kita masing-masing. Ini Bapak Ibu. Nah, dari hal kecil tidak mengumpulkan tugas pun kita harus menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Tidak boleh membentak ataupun menghardik atau menanyakan kepada anak itu di depan teman-temannya. Jadi kita memang harus memperlakukan anak itu dengan sebaik-baiknya. Ketika dia melakukan kesalahan, wajib kita panggil berbicara secara tatap muka berdua dan teman yang lain, tidak boleh ada yang tahu. Itu prinsip dari sebuah penyelesaian segitiga restitusi. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu adalah keyakinan kelas itu sebagai salah satu perwujudan disiplin positif di kelas. Jadi ini menjadi aksi nyata pertama yang memang harus saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Tidak bermaksud untuk saya itu mengajari Bapak Ibu, tidak, tetapi karena memang ini menjadi satu rangkaian. Jadi setelah saya menerapkan keyakinan kelas, saya diberikan pertanggungjawaban untuk membagikan ini kepada Bapak Ibu wali kelas semuanya. Jadi dalam sebuah penyusunan keyakinan kelas, langkah yang pertama adalah kita menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan curah pendapat yang dilakukan itu, anak-anak itu baru menuliskan sebuah peraturan. Itu belum menjadi sebuah keyakinan atau kesepakatan. Karena anak-anak itu menuliskan peraturan-peraturannya itu yang yang mereka ketahui secara umum. Saya memfasilitasi kegiatan curah pendapat menggunakan post-it, kemudian peraturan ini yang didapatkan berjumlah 10 peraturan yang berbeda. Ini kalau di saya ada 21 peraturan Bapak Ibu, karena ada 21 anak. Yang selanjutnya adalah menempel pada kertas plano. Ini adalah dokumentasi pada langkah pertama. Jadi anak menuliskan di post-it, kemudian menempelkannya secara mandiri pada plano yang saya sediakan. Kemudian langkah yang kedua Bapak Ibu, setelah peraturan itu dikumpulkan atau ditempel di kertas plano, kita mengajak anak-anak itu untuk mengubah peraturan itu menjadi kalimat positif seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh dan lain sebagainya, harus kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, ini sebelah kanan yang poin yang ini adalah ketika anak melakukan curah pendapat. Kemudian yang kedua, kita ubah pernyataan itu menjadi kalimat positif, sekaligus kita mengerucutkan dari 21 peraturan itu. Di situ saya tuliskan menjadi 8 sebuah pernyataan positif. Langkah yang ketiga adalah menganalisis peraturan kelas menjadi nilai-nilai kebajikan secara
universal. Jadi dari 8 yang sudah kita kerucutkan itu masing-masing nanti kita akan ubah menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan secara universal. Seperti contohnya di sini Bapak Ibu. Di situ saya menuliskan nilai universalnya adalah sopan santun, tanggung jawab, disiplin waktu, menjaga fasilitas kelas dan sekolah, fokus serta menjaga kebersihan, ketenangan dan kenyamanan kelas. Nah, itu adalah langkah yang ketiga, yaitu mengubahnya menjadi nilai-nilai universal. Memastikan bahwa keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, berkisar 3 sampai dengan 7 keyakinan. Tapi kalau kita memang menyepakati dengan anak-anak lebih dari 7 atau misalnya lebih dari 10, itu pun tidak menjadi masalah. Yang penting itu langkahnya sudah kita laksanakan mulai dari jurnal pendapat sampai dengan menjadi sebuah keyakinan kelas ini. Yang kelima adalah menyepakati keyakinan menjadi kesepakatan kelas. Dalam hal ini adalah kesepakatan kelas 6A tahun ajaran 2024-2025 dengan ditandatangani oleh seluruh warga kelas, termasuk Bapak Ibu guru. Jadi kenapa harus ditandatangani Bapak Ibu? Itu adalah sebuah bentuk validasi atau resminya bahwa peraturan itu memang sudah kesepakatan itu sudah menjadi kesepakatan tidak hanya satu guru tetapi semua warga kelas. Jadi dalam hal ini saya melakukan teken atau tanda tangan di bawah kesepakatan kelas yang sudah kami susun bersama-sama. Nah, setelah itu kita wajib menempelkannya di tempat yang sekiranya anak-anak itu bisa membaca, bisa ditempel di pintu. Jadi ketika anak-anak masuk, oh saya membaca kesepakatan kelas, itu sangat bagus sekali. Jadi ketika anak masuk melihat pintu ada kesepakatan, oh ini kesepakatan yang saya juga ikut membuatnya. Ternyata sudah habis Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian adalah presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan nanti dijawab Pak Cahyo, boleh Pak? Di depan sini Pak Cahyo. Terima kasih Bu untuk yang diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan, saya masih bingung tentang disiplin kelas. Saya ingin tanyakan tentang bedanya kesepakatan, keyakinan, dan peraturan itu apa Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin nanti teman-teman dari guru penggerak yang sudah lulus Bu Ida dan Pak Aris bisa menambahkan, atau Bu Mia juga bisa. Jadi yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu itu berawal atau bersumbernya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi dari keyakinan itu sama dengan halnya nilai-nilai kebajikan secara universal. Kalau kesepakatan, jadi urutannya seperti ini Bu. Jadi dari peraturan itu biasanya dibuat oleh satu orang bersifat memaksa dan mengikat. Contoh, ketika kita datang ke puskesmas, Bapak Ibu sering melihat peraturan di situ, betul. Nah, itu peraturan. Ketika kita datang harus dan wajib untuk mengikuti peraturan itu. Itu namanya peraturan. Kalau keyakinan itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan, seperti sopan santun, menghargai teman dan lain sebagainya. Nah, kalau kesepakatan itu dari keyakinan kelas itu kita sepakati. Kita itu artinya guru dan murid itu menyepakati itu menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, inilah yang dinamakan sebuah kesepakatan kelas. Jadi antara keyakinan dan kesepakatan itu memang perbedaannya hanya setipis tisu Bapak Ibu. Ketika kita mendalami lebih dalam kok sepertinya sama, tetapi pada dasarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi peraturan, kesepakatan dan keyakinan itu adalah tiga hal yang
Biasanya kalau peraturan itu dibuat ketika kalau dulu kita sekolah itu memang sudah ada peraturan sekolahnya, gimana? Kalau saat ini sekolah pun wajib dan mengharuskan untuk membuat sebuah kesepakatan di sekolah. Jadi tidak hanya di kelas, tapi juga kesepakatan di sekolah kita masing-masing. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan Bapak Ibu? Oh iya. Baik Bu Wulan, terima kasih untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan. Saya sebagai guru mapel, nah itu kan tidak mempunyai kelas yang baku ya Bu ya. Nah terus terkait dengan keyakinan kelas itu, ketika wali kelas atau guru kelas itu membuat suatu keyakinan kelas, apakah biar maksudnya untuk mencakup terkait kesepakatan antara guru kelas dan guru mapel itu harus disatukan, apa saya itu harus membuat sendiri terus wali kelas sendiri, atau mungkin bisa digabungkan, kira-kira seperti apa? Terima kasih. Baik Pak Aris, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ya. Jadi dalam sebuah kesepakatan di kelas itu memang wali kelas dan anak-anak itu memiliki hak untuk membuat sebuah kesepakatan. Tetapi ketika ada pelajaran lain yang mereka bertemu dengan guru mapel, maka guru mapel itu juga boleh menyusun kesepakatan lagi Pak Aris. Jadi nanti disesuaikan dengan misalnya Pak Aris di mapel agama, nanti disesuaikan saja, mungkin kan ada jam sholatnya, nanti itu harus bagaimana. Kemudian anak-anak itu ketika pelajaran Pak Aris menginginkan anak-anak itu yang seperti apa, nanti membuat kesepakatannya dengan anak-anak. Atau kalau memang Pak Aris sudah sepakat dan merasa setuju dengan kesepakatan yang ada di kelas itu, boleh menjalankan kesepakatan yang memang sudah ada. Bu Ida ada tambahan? Menurut saya Pak Aris, sebenarnya tetap membuat sebagai guru mapel tetap harus membuat kesepakatan kelas, karena tentunya mesti berbeda antara kelas wali kelas dengan guru mapel. Mungkin Pak Aris setiap pembelajaran olahraga, setiap pembelajaran agama Islam, anak-anak harus membawa Al-Quran misalnya. Nah itu kan sebuah kesepakatan antara guru mapel dengan murid-murid, atau harus membawa seperti yang sudah panjenengan lakukan, membawa rukuh. Nah itu kan sudah kesepakatan kelas sebenarnya. Terima kasih Bu Ida dan teman-teman yang lain. Saya justru tertarik kepada tadi posisi kita sebagai guru, mulai dari sebagai dalam hal hubungannya dengan restitusi dan konsekuensi tadi yang saya tanyakan. Kita kan di sana tadi ada sebagai penghukum, sebagai pemberi dasar bersalah dan seterusnya, sampai posisi idealnya adalah sebagai manajer. Yang ingin saya mintakan pendapat adalah kita kan tahu bahwa anak tidak boleh dianggap sama. Mereka mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai cara yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita mencapai posisi ideal sebagai manajer dengan beragam anak yang mempunyai karakter masing-masing dengan sifat unik mereka masing-masing? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dis atas pertanyaannya. Lagi-lagi nanti ketika mungkin jawaban saya kurang memuaskan, teman-teman bisa menambahkan. Jadi memang posisi manajer itu menjadi posisi paling baik Bu Dis. Tetapi dalam hal ini kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai posisi itu. Seperti halnya awalnya kita memang menjadi penghukum misalnya. Berangkat dari situ, ketika menjadi penghukum, oh ternyata konsekuensi yang harus diterima anaknya menjadi seperti ini. Kemudian naik posisi lagi
juga membuat anak merasa dirinya itu rendah dan sebagainya. Jadi dalam mencapai posisi manajer di samping anak-anak yang memiliki keunikan, kalau menurut saya itu bagaimana kita bisa mengakomodir. Tidak, jadi ketika dalam satu kelas itu ada 30 anak, kita tidak mungkin menggunakan 30 cara gitu. Jadi kita yang pertama adalah memberikan apa ya? Yang pertama harus tahu dulu, oh ini anak-anaknya itu membutuhkan atau kebutuhan yang harus kita capai, harus kita penuhi itu apa. Tentu anak yang satu dengan anak yang lain berbeda. Nah, perlakuan sebagai manajer itu kan ketika anak itu dalam posisi yang tidak disiplin atau bersalah. Yang utama adalah tidak boleh kita itu memberikan anak itu salah itu di depan teman-temannya, itu tidak boleh. Jadi harus, kalau memang tidak kondisional di kelas, harus kita di ruangan yang berbeda seperti itu. Kemudian kalau sebagai manajer itu kita harus memposisikan diri kita itu selain menyelami masalah yang ada di dalam anak itu, kita juga harus mampu merangkul anak supaya anak itu mau bercerita. Bagaimana anak itu mau bercerita? Tentu kita mempunyai cara. Ketika anak yang mungkin pendiam, kita harus menggalinya yang seperti apa. Mungkin kita memiliki cara-cara tersendiri seperti itu, tulis. Mungkin ada tambahan teman-teman, Bu Ida, Pak Aris, sebelumnya. Sebenarnya kita tadi sebagai guru harus bisa menjadi coach. Ya, coach itu tugas kita adalah menggali yang harus kita lakukan adalah dengan segitiga restitusi tadi. Tidak semuanya kan melakukan kesalahan, jadi yang dipanggil yang melakukan kesalahan saja. Kemudian ditanya masalahnya apa, didekati dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah apa, Bu? Menstabilkan identitas, yaitu mencari kesalahannya apa. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi mungkin tidak semuanya harus kita gali. Yang merasa yang melakukan kesalahan dulu yang kita istilahnya kita dahulukan untuk memecahkannya. Terima kasih. Sudah, Bu ya. Iya. Mungkin itu Bu Lis, nanti kita sambung diskusinya di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Jika ada